Halo guys, kembali lagi bersama Sarjana Gagal yang akan terus membahas tentang konten-konten yang menakjubkan dan mengedukasi buat sahabat-sahabat Sarjana Gagal. Semoga konten-konten yang kami sajikan bermanfaat buat kalian semua ya guys. Ketek Ogleng. Ketek Ogleng adalah pertunjukan tari yang para pemainnya mengimitasi gerakan-gerakan monyet atau dalam bahasa Jawa disebut ketek. Tarian tersebut diiringi dengan gamelan atau gending gancaran pancer yang bunyinya kurang lebih ogleng, ogleng, ogleng. Dari sanalah kemudian seni pertunjukan ini disebut ketek ogleng. Gerakan-gerakan tarian ketek ogleng tidak baku dan kaku, malah terkesan atraktif dan akrobatik. Penari pun bebas melakukan improvisasi, misalnya dengan mengajak penonton menari dan bercanda bersamanya. Kalau kalian nonton tarian ketek ogleng jangan sungkan untuk bercanda dengan penarinya ya guys. Pada 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan ketek ogleng sebagai salah satu dari warisan budaya di Indonesia. Terdapat beberapa versi mengenai asal-muasal seni ketek ogleng. Masing-masing daerah memiliki sejarahnya, misalnya di Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Di Pacitan, tepatnya di Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan, ketek ogleng dipercaya diciptakan oleh Sutiman, seorang petani, pada 1963. Saat itu, usianya baru 18 tahun. Penampilan ketek ogleng yang pertama adalah di hajatan pernikahan pada akhir 1963, atas permintaan Kepala Desa Tokawi saat itu, Haryo Prawiro. Lalu atas persetujuan dari Bupati RS Tejo Sumarto pada 1964, Dinas Pendidikan meminta Sutiman agar tari pertunjukan ketek oglengnya dibuat berlatarkan cerita rakyat Panji Asmoro Bangun. Tarian ketek ogleng dilatar belakangi kisah Panji Asmara Bangun dan Dewi Sekartaji. Diceritakan Panji meninggalkan istana kerajaan Jenggala dan menyamar menjadi rakyat biasa bersama dua pembantunya, Jarodeh dan Prosontono. Panji menyamar dengan mengganti namanya menjadi Jaka Asmara. Kepergian Panji membuat sang Dewi Sartika pergi bersama adiknya Dewi Ragil Kuning mencari kekasihnya tersebut. Keduanya pun menyamar dengan mengganti namanya. Singkat cerita, Raja Jenggala yang mengetahui putra-putrinya meninggalkan istana mengutus Panji Gunung Sari untuk mencari saudara-saudaranya. Panji Gunung Sari kemudian meminta petunjuk Dewi Kilisuci. Atas petunjuk Dewi Kilisuci, ia kemudian mendaki ke puncak Gunung Anjasmara. Sesampainya di puncak, Panji Gunung Sari berubah menjadi kera putih bernama ketek ogleng. Panji Gunung Sari yang menjadi ketek ogleng kemudian melanjutkan pencarian Jaka Asmara atau Panji Asmara Bangun. Namun, setelah bertemu keduanya malah bertengkar, karena sama-sama sakti. Pertengkaran sengit itu tidak ada pemenang hingga kemudian mereka kembali ke wujud semula. Dewi Sartika dan Dewi Ragil Kuning yang sudah bertemu Jaka Asmara juga kembali ke wajah semula. Keempat bersaudara itu kemudian kembali ke kerajaan Jenggala untuk mengusir musuh yang tengah menyerang. Raden Panji diceritakan berhasil mengalahkan prajurit Klono. Kisah pada tarian ketek ogleng ini ditutup kehidupan tenang dan bahagia.